Saya adalah penemu sekaligus pencetus Indomie, mie instan favorit Anda. Tapi, saya disingkirkan dari produk yang telah saya lahirkan sendiri. Nama saya, Jayadi Jaya. Selamat datang kembali di Market Buzz bersama Mas Iwo. Saat ini media sosial sedang dihebohkan oleh isu sengketa bisnis mie Gaga versus Indomie nih Mas Iwo ya. Ya. Dan isu ini ternyata dari pengambil alihan oleh Salim Group dari pemilik sebelumnya Jayadi Jaya Terhadap Indofood, Betul. Indomie ya. Iya betul. Dan lagi ternyata fenomena ini membuat stok mie Gaga di supermarket itu habis, hilang dari pasaran. Nah, bagaimana menurut Mas Iwo mengenai fenomena Ya. ini? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, teman-teman, ini yang saya sebut netizen movement ya. Jadi ini satu gerakan gitu ya. Kalau di politik namanya people power gitu ya. Dari 98 itu ada people power sehingga Pak Harto sampai jatuh ya. Ini ya quote and quote ya. Jadi kayak people power ya. Tiba-tiba netizen itu tergerak gitu ya oleh adanya satu apa yang saya sebut common interest atau common goal. Jadi semua itu punya apa ya, keinginan yang sama atau perasaan yang sama, terus kemudian terikat gitu, terikat, kemudian terus muncul aksi gitu. Nah, itu yang saya sebut sebagai netizen movement ya. Jadi ini hebat sekali nih sosial media ini, bisa membentuk opini, bisa membentuk sentimen, dan kemudian ketika sentimen itu kuat sekali, maka terus kemudian bisa menggerakkan mereka gitu secara masif dan dalam ukuran detik atau menit gitu ya, tiba-tiba tergerakkan semua ya. Maka kemudian yang terjadi adalah sampai dampaknya ke yang tadi itu ya, sampai orang kemudian FOMO ya, namanya FOMO buying ya, pada beli di supermarket sampai menipis gitu ya. Beberapa supermarket bahkan hilang tuh. Bahkan lebih jauh lagi menyebabkan harga saham Indofood CBP bisa turun anjlok gitu ya, gitu. Jadi ini fenomena yang luar biasa terjadi di era sosial media. Oke. Lalu menurut Mas Iwo ini bagaimana keterkaitannya atau hubungannya nih Mas Iwo? Ya. Soalnya kan tadi disebut bahwa ini membuat panik atau FOMO buying ya, dan juga anjloknya itu keterkaitannya bagaimana? Ya, jadi teman-teman kalau kita runut peristiwanya ya, yang dari awal adalah ini bermula dari satu konten di sosial media yang menggambarkan bagaimana sejarah dari bagaimana Indofood itu mengambil alih Indomie dari pemilik lama gitu ya. Cerita di situ ya. Terus barangkali yang punya konten juga nggak nyangka bisa responnya seperti itu ya. Tetapi dengan munculnya berita itu, konten itu tiba-tiba muncul apa yang saya sebut common sympathy gitu ya. Jadi ini ceritanya starting dari story gitu ya. Story-nya itu seolah-olah Pak Jayadi ini jadi apa ya, pihak yang tertindas gitu ya. Jadi sehingga menimbulkan simpati gitu ya. Dan perasaan simpati ini tiba-tiba bareng semua gitu. Itu yang saya sebut sebagai common sympathy. Dari story ya, awalnya story, ada cerita di dalam konten yang kemudian mempengaruhi netizen sehingga menciptakan apa yang disebut sebagai common sympathy itu ya, perasaan bersama simpati kepada Pak Jayadi Jaya gitu ya. Nah, terus kemudian dengan ada simpati itu, maka kemudian muncul aksi gitu ya, dari simpati ke aksi gitu. Aksinya adalah mungkin bentuk kepedulian barangkali ya, di satu sisi kepedulian dengan cara kemudian membeli mie Gaga, tapi juga aksi yang lain yaitu kemudian apa ya, jadi dampaknya jelek ke Indomie ya, sentimen negatif ke Indomie gitu ya. Jadi starting dari story, kemudian common sympathy, dan kemudian dari situ aksi gitu ya. Aksinya adalah sampai ke yang sampai kepada yang aksi yang real, yaitu membeli, namanya FOMO buying atau panic buying, itu ke supermarket beli mie Gaga sebagai bentuk kepedulian terhadap mie Gaga. Dan di sisi yang lain ya, dampak yang jeleknya ke Indomie ya, yaitu kemudian pada membeli Indomie yang kemudian bahkan mengakibatkan pengaruh ke bursa ya, ke investor gitu, sehingga harga saham dari Indofood CBP ini kemudian sampai anjlok, bahkan kalau nggak salah minggu lalu kerugiannya sampai 5 triliun teman-teman, gede sekali 5 triliun ya, turun gitu karena jumlah sahamnya kan besar ya. Begitu prosesnya dari starting dari story sampai kepada
jatuhnya harga saham sampai kepada panic buying atau FOMO buying di supermarket gitu. Lalu nih yang terakhir Mas Iwan, bagaimana brand ini menanggapi krisis semacam ini, merespon? Teman-teman, saya lihatnya netizen movement itu akan menjadi sesuatu yang mainstream ya di dunia. Ya, jadi gerakan semacam ini nih akan sering terjadi ketika ada satu konten atau ada satu sentimen yang kemudian menyatukan seluruh netizen dan kemudian dari sentimen itu menggerakkan mereka gitu ya. Dalam kasus ini kita melihatnya dampak itu dua. Yang pertama adalah ke migaganya dampak positif yaitu FOMO buying. Sementara ke Indominya adalah dampak negatif yaitu sentimen negatif yang sampai kemudian menyebabkan harga saham itu bisa anjlok. Pertama, respon dari Indomie atau Indofood ya. Menurut saya karena ini kemudian cerita ini kemudian berkembang dan diyakini oleh netizen, maka ke depan Indomie mesti harus menetralisir ini gitu ya. Ya kebetulan Indomie ini penuh dengan prestasi ya. Iya, betul. Jadi saya kebetulan 10 tahun yang lalu nulis ya tentang Indomie, tentang Indofood itu sudah hadir di 80 negara dan nasionalismenya luar biasa Indomie ini ya, sehingga menurut saya membalikkan ya persepsi atau membalikkan citra itu akan cepat sih menurut saya, karena memang ini kebanggaan bangsa ya, karena nggak cuma di Indonesia, di Singapura, di Arab ya, di seluruh dunia, di Amerika, orang itu cinta Indomie gitu. Jadi menurut saya juga sesuai ya Pak, Indomie seleraku ya. Jadi udah masuk di hati konsumen. Jadi walaupun sekarang dibully, menurut saya kok baliknya akan cepat, tapi tetap harus ada proses untuk membalikkan citra gitu ya, pelan-pelan, nggak mesti harus responsif setelah ada peristiwa ini. Terus yang kedua adalah Migaga ya, karena ini saya bilang dapat rezeki durian runtuh ini. Dapat durian runtuh ya. Jadi yang dilakukan oleh Migaga mestinya adalah melakukan yang namanya riding the wave ya. Ketika orang yang awalnya nggak ngerti Migaga sekarang seluruh Indonesia ngerti ya. Ini kan advantage yang luar biasa, nggak pasang billboard, nggak pasang bilang teman-teman prinsip pertama FOMO marketing adalah authenticity. Semakin yang menjual atau yang mempromosikan adalah customer, maka energi marketingnya makin luar biasa gitu ya. Ini adalah energi marketing yang muncul karena authenticity ya. Makanya harus riding the wave ya. Jadi memanfaatkan durian runtuh itu untuk mengembangkan Migaga ini dari awareness kemudian ke perceived quality sampai ke loyalty sampai evangelism.